Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 10. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk kompetensi dasar kita yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai agama dan kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai dari kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Baik, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Betul, ada 6 ya. Ada Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Setiap orang berhak untuk memilih salah satu agama yang mereka yakini. Adapun kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Jadi pada pasal 28E ayat 1, setiap warga negara Indonesia itu diberikan kebebasan untuk beragama atau memeluk agama dan beribadah sesuai dengan tuntunan agamanya. Kemudian pada ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Artinya, ya, seseorang diberikan kebebasan meyakini terhadap sesuatu yang mereka percayai berdasarkan hati nurani mereka. Di samping itu, dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
pada ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai agama dan kepercayaan. Jadi jelas, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Kalau kita bicara penduduk, itu tidak hanya terbatas pada warga negara Indonesia. Karena seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, penduduk itu adalah mereka yang tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam jangka waktu yang lama atau menetap gitu ya. Bisa warga negara Indonesia, bisa orang asing. Nah, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Ya, jadi tidak ada paksaan terhadap siapapun untuk memeluk suatu agama tertentu. Kemudian yang kedua terkait dengan kerukunan umat beragama. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal bahwa ada 6 agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Nah, tentu gitu ya, diharapkan semuanya bisa berjalan rukun dan damai. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antar warga yang seagama maupun yang berlainan agama. Jadi yang dimaksud kerukunan umat beragama itu adalah sikap mental umat beragama itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana tercipta suasana saling hormat menghormati, saling harga menghargai, baik itu antar pemeluk yang seagama maupun antar pemeluk yang berlainan agama. Ya, terwujud kehidupan yang serasi tanpa melihat pangkat, melihat kedudukan, kemudian tingkat kekayaan, gitu ya. Kerukunan umat beragama dimaksudkan, ya. Kenapa kerukunan umat beragama itu penting? Agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga negara yang seagama maupun yang berlainan agama. Di negara kita mengenal istilah konsep Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama ini terdiri atas yang pertama adalah kerukunan internal umat seagama. Jadi kerukunan umat yang seagama ini tentu saja sangat penting gitu ya. Nah, bagaimana kemudian setiap umat itu bisa rukun satu sama lain. Terkait dengan adanya perbedaan, tentu itu menjadi hal yang wajar gitu ya. Apakah itu perbedaan pendapat gitu ya, kemudian perbedaan cara beribadah dan seterusnya. Yang penting sama-sama mempunyai keyakinan, keimanan gitu ya terhadap agama yang diyakininya, sehingga kemudian bisa saling menghormati satu sama lain.
Yang kedua adalah kerukunan antar umat berbeda agama. Tidak jarang mungkin kita temui misalnya ada di satu daerah gitu ya, atau ada di satu tempat yang masyarakatnya itu sangat kompleks. Misalnya di satu RT itu ada warganya yang berbeda-beda agamanya, misalnya gitu ya. Nah, menjaga kerukunan umat berbeda agama ini penting gitu ya. Nah, walaupun berbeda agama tetapi tetap bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Tetap bisa bekerja sama, misalnya bekerja sama untuk menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan gitu ya. Kemudian saling bertegur sapa sehingga kemudian tercipta kerukunan walaupun ada perbedaan agama misalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, pemerintah punya peranan yang sangat penting gitu ya dalam rangka mengatur umat beragama di dalam sebuah negara sehingga kemudian tercipta kerukunan ya, tercipta harmonisasi antara pemerintah dengan umat beragama, tidak menimbulkan perbedaan gitu ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah mengayomi umat beragama ya, melindungi umat beragama, memperhatikan umat beragama, termasuk bagaimana kemudian perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan ibadah umat beragama. Misalnya membantu pembangunan fasilitas tempat ibadah umat beragama misalnya, termasuk dengan memberikan izin yang mudah dan seterusnya, sehingga kemudian tercipta hubungan yang baik antara umat beragama dengan pemerintah gitu ya. Nah, oke. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.